Aku tuh gak mau nyusahin kamu. Siapa yang bilang nyusahin? Ya kan sekarang kamu lagi mikirin papi kamu lagi sakit. Jadi ya udah, kamu gak usah mikirin aku. Aku bisa kok tangani ini semua. Boy, masa kamu gak mau terima bantuan aku sih? Udah pokoknya aku tetap mau ngebantuin kamu nanti dari uang tabungan aku. Gak usah, Ref. Ini kan tanggung jawab aku. Jadi gitu. Kamu gak mau terima uang dari aku? Gak mau terima bantuan aku? Aku kan ngelakuin ini karena aku sayang sama kamu. Ya bukan itu, Ref. Cuman kan aku tuh gak mau nyusahin kamu. Ini tanggung jawab aku, jadi mendingan aku aja yang nanggung semuanya. Kamu gak usah mikirin itu. Sekarang kan papi kamu lagi sakit. Boy, kamu sama papi aku adalah orang yang paling penting bagi aku. Apapun masalah yang terjadi sama kamu, kesusahan apapun itu, aku mau kamu juga bisa ngandalin aku. Aku mau aku bisa selalu ada buat kamu. Jadi kamu mau kan terima bantuan aku? Oke, karena kamu diam, aku anggap kamu bilang oke. Pokoknya kamu harus bilang sama aku ya kalau uangnya kurang. Yaudah. Makasih ya, Bolot. Bolotnya gitu banget. Kenapa? Masalah? Oh ya Boy, kalau aku boleh tahu, sebenarnya kenapa sih kamu bisa sampai nabrak anak kecil itu? Ada masalah apa? Ya, aku sih gak ngebut ya. Aku tuh larinya cuman 40 km per jam kali ya. Cuman tiba-tiba anak itu nyebrang. Dan emang salah aku juga sih. Aku tuh kurang waspada. Boy yang aku kenal sih gak mungkin kayak gitu. Pasti ada sesuatu yang kamu pikirin atau mungkin kamu lagi ngelamun. Makanya kamu bisa gak sigap. Kalau gue bilang enggak, berarti gue bohong dong. Boy, kamu kok diem aja sih? Kenapa? Waktu kamu lagi nyetir tuh kamu ngelamunin apa? Gue juga gak mungkin bilang sama Reva kalau gue lagi mikir masalah gue sama Adriana. Mikirin gimana caranya gue kasih tahu ke dia kalau Adriana itu adalah mantan gue. Atau mungkin ini momen yang tepat kali ya buat gue jujur ke Reva. Tapi kalau gue bilang sekarang, gue nambahin pikiran Reva dong. Dia kan lagi pusing mikirin papinya. Boy, kamu diem aja sih dari tadi. Ngelamunin apa? Kasih tahu ke aku kalau ada masalah. Kamu pasti lagi mikirin sesuatu kan? Aduh, kepo ya. Ya udah, mendingan sekarang kita pulang aja. Kasihin papi kamu tuh kelamaan ditinggal sama kamu. Tapi kamu harus janji sama aku. Pas pulang, gak boleh ngelamun. Apalagi sampai kejadian kayak ini. Oke? Jadi yuk. Iya udah. Ayo dong. Nih, pengen banget ditemenin.
Ini papi atau bukan ya? Halo? Halo sayang, tadi kamu telepon papi ya? Maaf, papi tadi lagi meeting jadi nggak sempet angkat. Ada apa sayang? Iya Pi, tadi tuh Reva cuma mau ngabarin aja kalau misalnya Reva sama Boy itu udah berhasil daftar buat cowok cewek oke se-DKI. Tadi kita buru-buru banget, untung aja masih bisa daftar. Emang masih bisa? Iya gitu deh Pi. Dan tadi juga emang persiapannya tuh bener-bener buru-buru banget. Untung aja dibantuin sama teman-temannya Reva, sama sekolah. Jadi akhirnya aku sama Boy bisa ikutan. Alhamdulillah, syukurlah kalau memang nggak terlambat ya. Nggak terlambat. Apaan nih maksudnya? Sayang, ada lagi nggak yang mau disampaikan? Karena kebetulan papi masih ada kerjaan yang harus papi kerjakan. Oke deh Pi, makasih ya Pi. Oke, sama-sama ya sayang ya. Hati-hati. Mas, Iya. ada apaan sih? Kok kayaknya Mas kelihatan seneng banget. Oh, soal Reva maksudnya. Iya. Yaitu tadi Reva pergi sekolah naik motor terus motornya bannya kempes harus ditambal. Ya syukurlah jadi akhirnya dia nggak terlambat. Wah, nih aki-aki kayaknya mulai berani bohongin gue. Mulai berani kong kali kong sama si Reva untuk bohongin gue. Gue makin yakin ada mereka yang sembunyikan dari gue. Gue harus pulang ke rumah biar gue bisa cari tahu. Maaf ya Boy, untuk saat ini kamu masih belum boleh nganterin aku sampai ke dalam rumah. Jadi kamu sampai di sini aja ya. Boy, ntar jatuh. Kok gitu sih? Emang kenapa aku nggak boleh masuk? Hah? Ya nggak boleh aja. Loh, aku pengen masuk. Pengen ketemu sama papa kamu. Semuanya, emang nggak boleh? Ya nggak boleh dulu kalau sekarang. Nanti aja besok-besok baru boleh. Besok mulu dari kemarin aku pengennya sekarang gimana? Buruan bawa motornya, masuk. Dia. Apa toher? Hah? Berangkat sekarang. Ya udah buru nyalain motornya. Motornya ditinggal. Iya nggak apa-apa, aku tinggal jalan nanti. 1, 2, 3, 4. Ha, ulangi. 1, chin up. 2, 3, 4. Yes! Telepon Boy. Oh. Itu ada bunyi telepon, kamu nggak mau angkat. Oh iya, kok nggak bisa tahu? Karena aku dengar. Halo, Ma. Halo Boy, hai. Boy, ntar kamu bisa ajak Reva nggak? Buat latihan nih. Mama pengen ngelatihan kalian berdua supaya kalian itu jalannya itu keren, cocok. Biar kelihatannya luas di atas panggung. Oke? Aduh, nggak usah lah, Ma. Reva bisa sendiri kok. Boy, jangan anggap remeh. Semuanya itu tuh ada triknya, tahu nggak? Nggak gampang pakai sepatu high heel tahu. Mama ini lagi semangat-semangatnya tahu. Mama kepengen kamu sama Reva tuh tampil menjadi pasangan yang perfect. Oke? Ya udah, bentar, Ma. Yaudah, coba tanyain. Aduh, Rai. Kok jadi kayak gitu sih, Rai? Ya, teman-teman gue butuh bukti, Boy. Mereka tuh nggak percaya kalau misalkan nggak ada buktinya. Mereka tuh harus dengar sendiri atau nggak lihat sendiri lah. Rai, gini, Rai. Kalau misalnya gue pakai cara kayak gitu, itu sama aja gue mempermalukan Angel di depan banyak orang. Di depan kalian semua. Kasihan lah dia. Iya sih. Tapi kalau nggak gitu, gimana kita mau percaya, Boy? Kita tuh butuh bukti. Kalau enggak ya, seenggaknya kita lihat sendiri lah apa gimana kek. Biar anak-anak nih percaya. Ya udah gini aja deh, Rai. Terserah kalian mau percaya sama gue atau enggak. Yang pasti gue tuh gak pacaran sama Angel.
handphone gue beneran dibajak sama orang lain. Ya udah deh. Boy itu cowok baik, perasaannya halus, dan dia nggak mau bikin orang lain malu. Reva, lo jangan terlalu percaya sama Boy ya. Jangan percaya sebelum ada buktinya, oke? Ya, tapi gimana ya Mel? Gue lagi ada perlu nih sama Boy. Perlu? Emang lo mau ngapain sama dia? Perlu apaan? Ya, jadi gini. Waktu itu kan gue lagi jalan, terus gue lihat ada orang yang pakai motor cross gue yang dulu. Yang waktu itu gue kecelakaan, terus motor crossnya masuk ke jurang. Nah, waktu itu gue samperin dia, dan gue minta dia buat balikin dong motor gue. Tapi dia nggak percaya. Dia tetap minta harus ada saksi bahwa emang benar kalau itu tuh motor gue. Dan waktu itu kan yang ngeliat kejadian motor yang jatuh ke jurang cuma Boy. Ya udah, lo tinggal ngomong aja sama Boy. Emang kenapa? Ini tuh udah saatnya, Re, lo sama Boy itu baikan. Ah, Raya, bisa aja lo. Kita aja yang jadi saksinya daripada si Boy. Kita yang jadi saksi kalau motor cross lu tuh emang motor lu, bukan motor orang lain. Pokoknya nggak usah Boy. Aduh Mel, kalau kayak gitu tuh nggak mungkin. Nanti nih kalau misalnya lo datang ke sana terus ngaku jadi saksinya, terus tiba-tiba lo ditanya-tanya tentang motor crossnya, lo ngerti emangnya? Enggak kan? Nanti malahan kalau kita ketahuan bohong, kita yang malu. Udahlah, lo minta tolong aja sama Boy. Lagian ngapain mesti bohong sih? Lagian kalian kenapa sih nggak percaya banget sama Boy? Kepo banget sih sama si Boy. Lagian buat apa sih kita benci sama orang? Kalian juga nggak mau kan kalau dibenci sama orang-orang? Tuh, dinasehatin tuh sama pembalap nasional kita. Oh, lagi nyebelin. Ya, kita belajar buat jadi orang yang positive thinking aja lah.